Audio Jungle. Jadwal Persebaya versus Bayangkara FC Liga 1 2022 pekan ketiga. Bajul Ijo tanpa Silvio Junior dan Supri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jadwal Persebaya Surabaya versus Bayangkara FC merupakan pertandingan penutup Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Bajul Ijo dipastikan kehilangan striker asing, Silvio Junior di Stadion Wibawa Mukti Karang ini. Rangkaian pertandingan Liga 1 putaran kedua sudah dimulai Kamis 4 Agustus 2022 yang mempertemukan Baku United versus Rans Nusantara FC. Selanjutnya, jadwal Persebaya Surabaya versus Bayangkara menjadi gong akhir. Menurut rencana, kick-off jadwal Persebaya versus Bayangkara FC bakal digelar pada sesi malam alias pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal Persebaya Surabaya kick-off main pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ini bukan kali pertama dialami Bajul Ijo pada Liga 1 2022-2023. Menyambut pertandingan ketiga di Liga 1 2022-2023, Persebaya sedang menyiapkan diri. Bajul Ijo dipastikan harus kehilangan dua pemain asing yang dimiliki. Saat Leo Lelis masih menjalani pemulihan cedera, Persebaya harus kehilangan Silvio Junior. Striker asal Brasil itu mengalami cedera. Akibat mengalami cedera, Silvio Junior pun hampir dipastikan absen dan tidak ikut dibawa ke Jakarta. Silvio Junior mendapatkan cedera ankle ketika melawan Persita Tangerang. Selanjutnya, penyerang sayap M. Supriyadi juga tidak bisa ikut dalam daftar pemain yang berangkat. Penyerang sayap timnas U19 Indonesia ini harus istirahat dikarenakan cedera hamstring yang juga didapatkan setelah pertandingan lawan Persita. Kita bawa 22 pemain tanpa dua pemain asing, si Silvio dan Lelis. Supri juga tidak kita bawa, tapi saya tetap optimis karena anak-anak sedang dalam motivasi tinggi. Persiapan juga sudah matang, sebut Aji Santoso dikutip dari laman Persebaya. Aji Santoso bertekad untuk kembali merebut poin pada laga ketiga Liga 1 2022 melawan Bayangkara FC. Sebanyak 22 pemain dibawa untuk mewujudkan misi tersebut. Saya ingin mencuri poin di kandang Bayangkara. Meskipun pasti tidak mudah, karena Bayangkara tim kuat, dihuni materi pemain bagus, tapi kita tetap optimis. Terang juru taktik Persela Lamongan ini. Menurut rencana, tim Persebaya terbang menuju Jakarta pada Jumat 5 Agustus pagi. Kemudian dari ibu kota, skuad Persebaya langsung melanjutkan perjalanan darat ke Bekasi. Audio Jungle. Skuad Persebaya Surabaya senilai 65,7 miliar bakal meledak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut daftar pemain Persebaya Surabaya senilai 65,7 miliar. Diyakini Aji Santoso bakal meledak di Liga 1 2022. Sebagai informasi, bursa transfer Liga 1 akan ditutup pada hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan nilai pasaran yang terpampang di situs Transfer Market, skuad Persebaya Surabaya saat ini memiliki market value senilai 65,7 miliar. Adapun Persebaya Surabaya sudah memenuhi kuota baik pemain asing maupun pemain lokal. Tak ada perubahan signifikan dalam skuad Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 maupun Piala Presiden. Satu perubahan adalah hengkangnya M. Zainuri yang ditebus oleh Dewa United tepat sebelum liga bergulir. Selain itu, sejumlah pemain muda potensial yaitu Akbar Firmansyah, Diki Kurniawan, dan Fernando Pamungkas telah dipinjamkan ke klub Liga 2. Dengan kondisi skuad saat ini, pelatih Aji Santoso pun sudah enggan untuk menambah pemain lagi. Persebaya Surabaya tak mungkin ada penambahan lagi, kalaupun mau, ambil siapa? Ungkap Aji Santoso. Aji Santoso juga memberikan kepercayaan penuh pada tim yang akan ia nahkodai selama satu musim ini. Saya tetap percaya dengan tim ini, saya sangat yakin dengan kemampuan tim ini, tegas Aji Santoso.
Meski banyak dihuni pemain baru dan muda, Aji Santoso cukup optimis meramaikan persaingan papan atas dan finish di 3 besar klasemen akhir. Saya sangat yakin tim ini prospek sekali ke depannya, apalagi kalau seandainya kedalaman tim ini kami komplit. Tim ini sebenarnya sangat bisa bersaing, tegas Aji Santoso. Keyakinan besar pun ditunjukkan oleh Aji Santoso bahwa timnya akan bisa meledak musim ini. Saya tegaskan, saya selalu yakin dengan kemampuan tim saya, pemain saya. Mereka ini tinggal diberi jam terbang akan meledak. Hanya masalah waktu anak-anak akan menjadi pemain hebat, jam terbang, kata Aji. Dari segi pemain asing, hanya 1 pemain yang sudah mengecap Liga Indonesia, yaitu Leo Lelis. Kapasitas Leo Lelis sudah tak diragukan lagi setelah membela Persebaya baik di laga eksibisi maupun Piala Presiden 2022 lalu. Sayangnya, ex-back Persija Banda Aceh itu absen dalam 2 pertandingan awal karena mengalami cedera. Sementara itu, 3 pemain asing lainnya merupakan pendatang baru. 3 pemain tersebut adalah Hagar Vidal, So Yamamoto, dan Silvio Junior. Kapasitas 3 pemain asing itu pun sudah mulai terlihat saat Persebaya berhasil mengalahkan Persita Tangerang pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Secara keseluruhan sebenarnya 3 pemain asing yang main bagus. Silvio Junior meskipun dia tidak cetak gol, ada beberapa peluang tapi secara taktikal cukup bagus, ungkap Aji Santoso. Audio Jungle. Pengakuan gelandang muda Persebaya Surabaya, Brilian Aldama soal performa buruk lawan Persita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelandang muda Persebaya Surabaya, Brilian Aldama mengaku tampil di bawah performa terbaiknya saat lawan Persita Tangerang. Seperti diketahui, Brilian Aldama merupakan pemain yang menjadi starter di laga Persebaya versus Persita pada Senin 1 Agustus 2022. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pengganti Alwi Slamet yang harus absen akibat cedera yang didapatkannya dari laga sebelumnya. Menjadi starter, Brilian Aldama kerap mendapatkan peluang apik, tetapi pemain berusia 20 tahun itu gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Penampilan kurang apik dari Brilian Aldama membuat pelatih Aji Santoso pun harus menariknya pada awal babak kedua. Terkait penampilan buruknya tersebut, Brilian Aldama pun mengakui bahwa ia sedang underperform saat itu. Kadang bermain di bawah perform merupakan bagian dari sepak bola, ungkapnya. Meski tak mampu memperlihatkan permainan terbaiknya di atas lapangan, tetapi Brilian enggan untuk menyerah. Ia berjanji untuk terus berbenah lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Introspeksi dan berbenah lagi, pungkasnya. Meski tampil di bawah performa, tetapi Brilian Aldama bukan tanpa andil. Ia mencatatkan 1 umpan kunci yang berhasil menjadi gol pembeda di babak pertama. Umpan apiknya di depan kotak penalti mampu diterima dengan baik oleh Silvio Junior yang mengeksekusi bola dengan umpan matang. Umpan matang tersebut berhasil dikonversikan oleh So Yamamoto menjadi gol di menit ke-22. Persebaya Surabaya pun mengunci kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang usai Rizky Ridho menggandakan keunggulan lewat tandukan di menit ke-57. Tambahan 3 poin menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya di awal musim. Terlebih, Persebaya bakal bertanding melawan tim kuat yaitu Bayangkara FC pada Minggu 7 Agustus 2022 mendatang. Persebaya versus Bayangkara FC diagendakan kick-off pada 20:30 waktu Indonesia Barat. Jelang jadwal Persebaya versus Bayangkara FC, ada kabar baik datang ke kubu Bajul Ijo. Tim kesayangan bonek dan bonita ini bakal makin solid dan kompak seiring kembalinya Altabala ke Persebaya usai menjalani trial di klub Liga Spanyol Valencia. Altabala sudah meninggalkan Persebaya dan menjalani trial di Valencia sejak Juli 2022 lalu. Kembalinya Altabala membuat Persebaya bertambah kuat dan banyak pemain pilihan yang akan diturunkan lawan Bayangkara FC pada Liga 1 2022-2023 pekan ketiga.